Hari-hari selanjutnya aku makin parno. Kalau duduk sendiri harus ada teman yang menemani. Nah, waktu itu, ketika sekitar jam 10 malam, aku dibangunkan temanku. Panggil saja dia Tiara. Untuk menemani bikin mie, padahal dapurnya itu serem banget. Waktu dia bikin mie, aku bikinlah kopi. Nggak lama, pas dia menyalakan kompor tiba-tiba lampu di dapur lama-lama redup dan akhirnya mati. Gara-gara itu nggak jadi bikin mie. Keesokan paginya aku dan Tiara kita kepo lah. Kita mencoba menghidupkan lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Nah, di sini mulai muncul keanehan. Bagaimana tidak, lampu yang semalam tiba-tiba mati, ternyata pas kita nyalakan ternyata nyala terang banget. Nah, terus malamnya, aku mengajak Zul keluar sekalian rapat di kecamatan. Waktu pulangnya mampirlah di angkringan sekalian menceritakan kejadian aneh yang dialami selama di posko. Karena kalau cerita di posko, takutnya nanti teman-teman yang lain ikutan jadi takut. Saat itu aku menceritakan kejadian aneh sewaktu bikin mie dengan Tiara. Dan si Zul juga menceritakan kalau semalam dia tidur cepat. Katanya semalam dia melihat ada simbah-simbah duduk di teras sendirian. Tidak lama, tiba-tiba ada yang melempar batu disertai angin yang kencan banget. Padahal awalnya nggak ada apa-apa. Akhirnya si Zul mengajakku pulang ke posko. Dan di saat perjalanan pulang menuju posko dia ngomong, "Besok kalau mau cerita-cerita jangan malam hari, mending siang aja. Soalnya ada yang ngikutin kita." Ngomong-ngomong, lampu yang ada di dapur itu memang sedikit aneh. Kalau waktu malam mati sedangkan untuk waktu siang normal-normal aja. Padahal sudah diganti selama 3 kali harusnya sih nggak ada masalah dong. Beberapa hari kemudian, ada acara rapat dusun, dan pada hari itu juga bertepatan dengan waktu mengirimkan data ke DPL. Mau tidak mau, harus ada yang ditinggal di posko untuk menyelesaikan tugas itu. Yang pada akhirnya aku dan temanku, panggil saja Dea, yang mengerjakan tugas itu. Pada malam itu terasa tidak seperti biasanya. Biasanya di sekitar poskon kami ramai, lalu lalang orang. Entah mengapa malam itu terasa aneh, namun kami tetap stay, walaupun lama-lama merinding juga. Tidak lama setelah itu, Dea memutar solawatan, dan tiba-tiba ngajak ke dapur untuk mengambil minum. Saat itu aku bilang, "Nanti aja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain balik dulu." Tiba-tiba Pak RT lewat dari jalan samping posko. Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya, "Kok cuma berdua aja, Mbak?" Terus dijawablah sama Dea, "Iya Pak, kita sedang menyelesaikan tugas." Tanpa berhenti dan mampir singgah, Pak RT langsung pergi begitu saja setelah menyapa kami malam itu. Aku pun langsung ngomong ke Dea, "Kok tumben Pak RT nggak mampir ya?" Terus aku berpikir, mungkin karena di posko tidak ada anak cowok, makanya Pak RT langsung pergi begitu saja tanpa mampir dulu. Tak berselang lama, Pak RT mengirimkan foto ke HP Dea. Dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk waktu itu ada semacam kepulan asap, dan pada saat itu tidak ada yang sedang bakar sampah ataupun merokok.